Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, karena dalam kondisi pandemi ini kita masih diberi nikmat kesehatan untuk bisa melakukan kegiatan daring MPLS SMK Negeri 5 Pekanbaru. Selanjutnya, selawat iring salam kita hadiahkan Bismillah Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang kami hormati pimpinan SMK Negeri 5 Pekanbaru, Bapak Ibu Wakil dan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 5 Pekanbaru, dan selanjutnya anak-anak kami siswa baru SMK Negeri 5 Pekanbaru tahun pelajaran 2020-2021. Selamat bergabung dengan SMK Negeri 5 Pekanbaru. Anda sudah terseleksi, terpilih menjadi siswa-siswi SMK Negeri 5 Pekanbaru. Silakan nanti diikuti seluruh kegiatan yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan diikuti dengan baik. Baik, untuk kegiatan pagi ini Ustaz Presiden. Ini. Baik, perkenalkan, ya, tak kenal maka tak sayang. Saya Azmil, di sekolah ini diamanahkan sebagai wakil kepala bidang kurikulum dan sekaligus guru untuk mata pelajaran teknik bisnis sepeda motor. Saya di sini sudah mengajar pada tahun 2005. Mungkin nanti ada yang melihat di luar karena kondisi sekarang online, saya juga nggak bisa melihat Anda satu persatu. Nah, kemudian nanti kalau di luar bisa kenal dengan saya. Baik. SMK Negeri 5 Pekanbaru sendiri memiliki 7 program keahlian dan 12 kompetensi keahlian. Seperti paparan di depan, yang pertama adalah teknik ketenaga listrikan. Ini kelompoknya listrik. Kita di SMK Negeri 5 memiliki 3 spesialisasi atau 3 kompetensi keahlian. Yang pertama teknik instalasi tenaga listrik, yang pekerjaannya bagaimana membuat merangkai instalasi rumah, gedung bertingkat dan segala macam. Selanjutnya yang kedua teknik tenaga listrik. Ini agak sedikit spesial karena masa belajarnya adalah 4 tahun. Nah, tentu didasari dari muatan materi yang diberikan. Lebih berbeda dibandingkan dengan teknik instalasi tenaga listrik. Yang ketiga itu adalah teknik pendingin dan tata udara, juga masih masuk dalam kelompok ketenaga listrikan. Dikenal dengan istilah TPTU. Ini spesialisnya di bidang perbaikan perawatan AC atau kulkas atau freezer yang berkaitan dengan pendingin yang digunakan di baik itu rumah tangga ataupun industri. Selanjutnya program kalian teknik konstruksi dan properti. Nah, di TKP sendiri memiliki 2 kompetensi keahlian atau spesialisasinya. Yang pertama desain pemodelan dan informasi bangunan.
atau dikenal dengan DPIB. Selanjutnya bisnis, konstruksi, dan properti. Sebetulnya dua ini bisa saling bersinergi. Yang satu mendesain gambar, yang satu membangun konstruksinya. Jadi bisa saling bekerja sama ini. Berikut program kalian teknik elektronika. Untuk elektronik kita hanya punya satu kompetensi kalian, yaitu teknik audio video. Teknik audio sendiri pekerjaan yang dilakukan adalah bagaimana mereparasi peralatan-peralatan audio ataupun video seperti televisi, monitor dan segala macam, kemudian amplifier untuk audionya. Berikut teknik otomotif. Dari sekian banyak spesialisasi kita ada dua. Teknik kendaraan ringan otomotif, ini berkaitan dengan mobil kecil. Oke, kompetensi berikutnya adalah geologi pertambangan, saya ulangi. Jadi mining geologi programnya 4 tahun juga. Ini bergerak di bidang pemetaan, geologi, dan juga nanti penggalian pertambangan segala macamnya. Kompetensi berikutnya adalah teknik mesin dengan spesialisasi teknik pemesinan. Di sini pekerjaannya adalah bagaimana mengoperasikan mesin-mesin bubut, mesin CNC dan segala macam untuk membuat atau membentuk logam, gitu, sehingga menjadi peralatan mesin. Berikutnya adalah teknik komputer dan jaringan, teknik komputer dan informasi dengan spesialisasi adalah teknik komputer dan jaringan, itu TKJ, bagaimana untuk jaringan internet. Kemudian yang kedua adalah multimedia, karena mendesain video, animasi, dan segala macam. Jadi itu program yang ada di SMK Negeri 5 Pekanbaru, dan Anda sudah terdistribusi di masing-masing jurusan. Jadi ketika masuk dan mendaftar di SMK 5 dan dinyatakan lulus di masing-masing kompetensi kalian, itu tidak bisa lagi pindah ke kompetensi kalian yang lain. Karena dari awal sudah menentukan, sudah memilih jurusan masing-masing. Berikut, ini yang sangat penting sekali, bagaimana pembelajaran selama pandemi COVID-19. Kita tahu semenjak Maret, ya, pertengahan Maret, seluruh aktivitas tatap muka di Kota Pekanbaru, bahkan Indonesia, itu diliburkan atau dinyatakan tidak bisa dilaksanakan di sekolah. Artinya dipindahkan pembelajarannya dari rumah, belajar dari rumah. Sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pihak terkait, baik itu dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan dan segala macam, dan Dinas Pendidikan, maka kami memutuskan pembelajaran di SMK Negeri 5 dilakukan secara daring. Jadi sesuai dengan paparan 3 acuan dasar pembelajaran selama pandemi itu, baik itu SKB 4 Menteri, itu menyatakan selain zona hijau, tidak boleh tatap muka. Jadi pembelajaran di SMK Negeri 5 untuk ajaran baru itu dimulai tanggal 13 Juli 2020. Tapi tidak datang ke sekolah, belajarnya dari rumah. Oke, jadi belajar dari rumah, atau dengan istilah BDR, ada juga yang memakai istilah PPJ, pembelajaran jarak jauh, atau dengan moda daring. Jadi banyak istilah yang digunakan, yang intinya belajar tetap di rumah menggunakan alat, bisa handphone, bisa laptop, ya tentu saja dengan menggunakan aplikasi. Kebetulan SMK Negeri 5 memilih aplikasi utama untuk pembelajaran daring adalah Google Classroom, yang intinya bagaimana melaksanakan pembelajaran online yang terkoordinir. Kalau ada nanti guru yang selain itu, bisa saja dengan catatan ini juga sudah dijalani menggunakan Classroom-nya.
Bagaimana menggunakan Classroom? Yang intinya Ananda sekarang sudah menginstal Classroom di handphone masing-masing sesuai dengan arahan di saat melakukan pendaftaran ulang. Jadi secara umum sudah terinstal, tinggal menunggu Bapak Ibu guru bergabung di kelas, Bapak Ibu wali kelas bergabung di kelas, nanti akan muncul mata-mata pelajaran. Nah, pada mata pelajaran tersebut nanti kita tunggu saja sesuai jadwal, guru memberikan tugas, materi, dan segala macam secara online. Dan online-nya tidak mesti menggunakan video conference, tidak mesti. Tapi kalau memang harus, maka kita akan melaksanakan secara dengan video conference. Jadi ada sekedar share materi berupa PDF kah, video kah, atau Word kah, Excel kah, atau slide. Nah, silakan nanti pelajari, karena sumber belajar itu sendiri sebetulnya sudah terbuka sekarang. Di Google itu sendiri kalau Anda searching, apa saja materi yang diberikan guru hampir, ya kalau tidak 190% itu ada di situ. Kalau untuk pengetahuan, tinggal lagi keterampilan, bagaimana melakukan, ya. Bisa saja nanti untuk, kalau seandainya untuk terkait dengan pelajaran yang butuh keterampilan, bisa divideokan dan dikirim. Mungkin saja seperti itu. Jadi itu alternatif-alternatif pembelajaran daring yang akan kita lakukan nantinya. Oke, tetap semangat. Jadi demikian paparan dari kurikulum. Jadi Anda harus tetap mengikuti kegiatan Desing kelima, bukan libur, hanya memindahkan proses belajarnya yang selama ini ke yang konvensional, yang biasa itu adalah tatap muka, sekarang kita lakukan secara daring. Jadi kondisi new normal itu sendiri adalah seperti ini, yang kondisinya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi mudah-mudahan kita sudah terbiasa dengan belajar daring. Nah, perlu diketahui, Classroom ataupun aplikasi-aplikasi lainnya ini hanya sebuah alat yang pada dasarnya tidak akan bisa menggantikan fungsi-fungsi dari Bapak Ibu guru. Jadi tetap komunikasi, bisa nanti juga Anda sekalian minta nomor handphone atau ya apabila ada terkendala-kendala terkait dengan materi yang diajarkan. Kami juga menyarankan kepada Bapak Ibu guru untuk selalu open dan selalu berkomunikasi dengan anak-anak yang ingin berkonsultasi dengan anak-anak sekalian. Ya, mungkin itu dari saya, dari bagian kurikulum. Mohon tetap ikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 5 Pekanbaru. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.